Ketika kamu bangun, kamu mengecek. Ketika kamu makan, kamu melihat. Ketika kamu berjalan, kamu menjelajah. Ketika kamu berlari, kamu mendengar. Tahukah kamu berapa jam yang biasa seseorang habiskan online setiap harinya? 18 jam kecuali tidur. Jadi, mengapa kamu tidak memaksimalkan bisnis online-mu? Exabytes membuat kehadiran bisnis online-mu menjadi mudah. Exabytes. Every brand begins with a website. Ketika kamu bangun, kamu mengecek. Ketika kamu makan, kamu melihat. Ketika kamu berjalan, kamu menjelajah. Ketika kamu berlari, kamu mendengar. Tahukah kamu berapa jam yang biasa seseorang habiskan online setiap harinya? 18 jam kecuali tidur. Jadi, mengapa kamu tidak memaksimalkan bisnis online-mu? Exabytes membuat kehadiran bisnis online-mu menjadi mudah. Exabytes. Every brand begins with a website.
Ketika kamu bangun, kamu mengecek. Ketika kamu makan, kamu melihat. Ketika kamu berjalan, kamu menjelajah. Ketika kamu berlari, kamu mendengar. Tahukah kamu berapa jam yang biasa seseorang habiskan online setiap harinya? 18 jam kecuali tidur. Jadi, mengapa kamu tidak memaksimalkan bisnis online-mu? Exabytes membuat kehadiran bisnis online-mu menjadi mudah. Exabytes. Every brand begins with a website. Halo, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung dalam online event Exabyte Digital Day. Saya Feliza yang akan memandu jalannya event webinar hari ini. Sebelum masuk ke dalam rangkaian event webinar hari ini, mungkin saya ingin menjelaskan short biografi dari speaker kita hari ini, yaitu Mas Nur El Ihsan, as a CEO and founder of Bara Imaji Agency. Mas Nur El Ihsan atau yang kita bisa sapa dengan Mas Ihsan adalah seseorang lulusan dari University of Selangor Malaysia, sarjana bisnis jurusan pemasaran dan juga INTI International University Malaysia, master di bidang administrasi bisnis or MBA. Beliau mendapatkan penghargaan ganda master seni dalam studi manajemen in University of Hertfordshire in Inggris. Dan sebelum menjadi CEO dari Bara Imaji, Mas Ihsan adalah seseorang peneliti pasar selama 3 tahun di Frontier Consulting Group and Grab Kiosk. Mungkin sekiranya seperti itu short biografi dari Mas Ihsan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh opening speech dari Bapak Urip Indra Hartawan as a Country Manager from Exabyte Indonesia. Untuk Pak Indra kami persilakan. Ya, halo. Tes suara, saya sudah masuk suaranya? Ya Pak, sudah masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Mas El Ihsan ya, selaku founder dan CEO dari Bara Imaji yang tentu saja berkesempatan untuk menjadi pembicara atau menjadi speaker ya di kesempatan kali ini.
Dan selanjutnya saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang bertugas ya. Ada Mbak Feli, terima kasih sudah bertugas di hari ini ya sebagai MC ya. Dan ada rekan-rekan yang bertugas di belakang layar juga, terima kasih. Oke, mungkin saya sapa dulu nih teman-teman yang hadir kali ini. Boleh dong minta responnya, komen mungkin ketik hadir atau yang hari ini antusias nih mau dengerin istilahnya ilmu ya yang di-sharing oleh Mas Ihsan hari ini. Komentar dari mana mungkin disebutkan aja di kolom komentar. Oke, ada Mas Abdullah nih dari Nadia dan lain-lain. Oke, mungkin sambil ditulis juga nih di sini, mumpung ada Mas Ihsannya ya, apa sih yang pengen pengen dicapai ya, atau yang pengen diketahui dari event kali ini, nanti mungkin ditulis juga di kolom komentar. Jadi Mas Ihsan juga biar lebih tahu, maunya teman-teman gimana. Sama saya sapa Mas Ihsan. Halo Mas Ihsan. Halo. Ya, terima kasih Mas Ihsan ya hari ini sudah bersedia hadir. Gimana Bara Imaji dengan UMKM-nya nih? Ya, alhamdulillah lancar gini Pak. Lancar ya. Tahun ini lebih positif ya? Lebih positif. Alhamdulillah. Oke. Ya, mungkin nggak banyak ya. Mungkin sebelum saya kembalikan ke MC, mungkin saya mengingatkan sedikit soal event IDD ini. Jadi untuk event IDD ini merupakan event rutin yang kita adakan dari Exabyte ya sebagai organizer. Tujuannya adalah kita ingin sharing lebih banyak knowledge ya, ilmu, informasi mengenai go digital ya, atau mentransformasi bisnis ke digital. Dan ini merupakan hal yang sangat kritikal terutama mengingat ya tahun ini banyak sekali kegiatan yang sudah dialihkan ke online ya. Jadi entah itu bisnis gitu kan, entah itu F&B, entah itu mungkin hospitality dan lain-lain juga sudah menggunakan metode-metode atau omnichannel ya, udah mengadopsi omnichannel untuk marketing atau pemasarannya seperti itu. Jadi ini merupakan hal yang cukup penting buat kita semua ya, terutama pemilik bisnis. Ketika kita menjalankan bisnis, saya rasa adalah online adalah prioritas saat ini. Oke, itu aja dari saya. Mungkin nggak terlalu panjang lebar ya. Saya kembalikan ke Mbak Felisa sebagai MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati rekan-rekan sekalian. Ya, baik. Terima kasih Pak Indra atas opening speech-nya. Lalu sekarang kita sudah bisa masuk ke material presentation kita, yaitu Importance of Market Research for UMKM in Digital Era, yang akan dipresentasikan oleh Mas Ihsan. Dengan Mas Ihsan kami persilakan. Oke, sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Suara saya jelas ya, Mbak ya? Iya, jelas Mas. Senang sekali telah diberi kesempatan oleh teman-teman dari Exabyte, khususnya Pak Indra, untuk bisa sharing di kesempatan siang ini. Kalau dibilang sharing mungkin lebih sesuai ya daripada ngajarin gitu ya, karena Masya Allah mungkin di teman-teman yang hadir di sini bisa jadi lebih paham dan lebih banyak pengalaman dari saya, tapi di sini saya mencoba sharing dan berdasarkan yang kita jalani dan sebelumnya saya alami gitu kan di Bara Imaji dan di perusahaan sebelumnya. Oke, jadi kita hari ini ngebahas tentang apa pentingnya gitu, dan seberapa penting gitu. Maksudnya seberapa penting market research untuk UMKM. Nah, karena bisa dilihat UMKM permasalahannya kalau kita lihat ini ya, susah UMKM ini ya teman-teman. Nah, UMKM itu dia merasa kok susah sih bisnisnya berkembang gitu kan. Kenapa? Apakah ada salah di risetnya atau mungkin risetnya kurang benar step-stepnya.
Nah, karena bisa dilihat biasanya UMKM dia membuat suatu produk, tapi itu kalau kita bahas di marketing istilahnya produk base. Ya, jadi dia buat produk berdasarkan memang kemampuan dia buat produk tersebut. Nah, ini yang mungkin menjadi masalah karena dia tidak melihat apa sih sebenarnya pasar inginkan, baik itu produknya ataupun fiturnya, warna dan sebagainya gitu ya. Nah, apalagi sekarang konteksnya kita ini berada di era digital. Nah, jadi kalau digital sebenarnya riset ini atau market research ini memang harus lebih mudah gitu ya, dan harusnya teman-teman UMKM juga sudah harus mulai melek dengan hal ini. Jadinya dia harus menjalankan riset ini bahkan sebelum produk ini mau diproduksi gitu loh. Nah, juga setelah produksi juga harus dilakukan karena untuk memperkenalkan memperkenalkan si produk ini supaya lebih jelas gitu loh. Nah, apa sih? Karena kalau kita lihat rumusan masalahnya sekarang adalah mereka udah UMKM nih, apalagi dengan adanya pandemi gitu kan, banyak yang bertransformasi dari yang nggak digital, yang tidak biasa digital jadi digital tiba-tiba secara mendadak. Nah, mereka membuat perubahan di digital itu hanya berdasarkan the power of kepepet gitu kan, the power of kepepet karena adanya pandemi, karena dipaksa. Nah, tapi mereka udah siap belum untuk melakukan bisnis secara online? Nah, apakah sudah riset untuk pasar online-nya sudah ada belum? Gitu kan? Bisa jadi dia kuat di offline, tapi mungkin pasar online-nya belum tentu ada gitu. Nah, ini sih sekilas teori aja teman-teman semua. Jadi ya riset itu sebenarnya kita menentukan layak nggak produk kita atau layanan kita ke pelanggan potensial. Nah, jadi gunanya riset itu bukan untuk mengukur produk kita ini bagus atau enggak, itu ya teman-teman ya. Maksudnya bagus menurut kita ataupun ya kita perfect. Tapi bisa jadi produknya itu walaupun perfect nggak sesuai dengan pelanggan potensial kita. Contohnya begini teman-teman, misalnya kita bikin produk yang bagus banget gitu kan sehingga menyebabkan harganya mahal gitu ya. Harganya mahal karena HPP-nya tinggi. Nah, ternyata ketika kita lakukan riset justru pelanggan kita pengen produknya yang biasa-biasa aja gitu. Contohnya kalau kita bisa sebut ya produk-produk misalnya Cina gitu kan ya. Ada kalau kita pergi ke pasar ada kaos kaki 10.000 gitu kan. 10.000 isi 3 atau 4 bahkan. maka kalau misalnya kita nih sebagai produsen kaos kaki kita pengen bikin kaos kaki yang bagus, yang premium, tapi kita jual di pasar. Nah, ini berarti nggak sesuai dengan pelanggan kita atau target market kita karena kita jual di pasar premium nggak sesuai. Nah, makanya kita harus riset kita mau nyasar pasar yang mana, pelanggan yang mana kita sesuaikan. Nah, makanya bukan lihat dari perfect atau enggak produk kita. Nah, sebenarnya dari market research tadi lah kita bisa tahu nih feedbacknya. Oh, ternyata mereka mau yang harga segini, warnanya segini, gitu kan, fitur-fiturnya apa dan sebagainya. Nah, jadi dengan kita lakukan market research ini, teman-teman, ini mungkin agak sedikit ini ya. Nanti kita setelah ini ada sedikit studi case study sedikit dengan contoh, tapi di sini mungkin sedikit teori supaya tahu basic dari riset gitu, teman-teman. Nah, jadi tujuan riset itu adalah bukan hanya untuk tahu oh ini cocok atau enggak, bukan hanya secara umum seperti itu, tapi kita tahu karakteristik. Misalnya tadi saya contohkan kaos kaki gitu ya, yang sederhana. Atau mungkin sekarang kita contohkan kita bikin makanan yang namanya pecel lele atau seblak gitu kan. Nah, kita tahu karakteristik pembeli, misalnya seblak dia itu mungkin teman-teman yang di luar Jabodetabek seblak tuh kayak ini makanan berkuah ya dari kerupuk gitu ya, direbus. Nah, jadi makanan itu gimana nih, orang yang suka seblak gimana? Misalnya dia sukanya ada yang pedas, terus orang yang ini buyer personanya biasanya orang-orang yang menengah, kan, terus yang memang suka jajan di pinggir jalan, karena mungkin ada pembeli yang nggak suka beli jajanan pinggir jalan. Nah, kita harus tahu juga. Nah, kedua kita harus tahu tanggapannya terhadap produk kita. Nah, makanya bisa jadi rasanya dan sebagainya kalau kita jual makanan. Terus juga tujuan market research supaya tahu efektif atau enggak media promosi. Makanya kalau misalnya kayak di perusahaan jasa, ya kan, khususnya itu biasa kita ada pertanyaan, kamu tahu perusahaan saya atau
tahu layanan saya itu dari mana? Dari Facebook, LinkedIn, Instagram, sales dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya juga termasuk salah satu tujuan dari riset. Kenapa? Karena kalau kita tahu di mana konsumen kita mendapatkan informasi tentang kita, nah mending kita jor-joran aja di media itu gitu ya. Misalnya memang market kita misalnya jualan dessert kekinian gitu ya, dessert kekinian. Nah, kalau memang banyaknya di Instagram, anak muda 30 ke bawah, yang penting kita fokus promosinya di Instagram. Nah, itu bisa kita tahu bukan hanya dari insight Instagram, tapi kita pasti harus melakukan riset kecil-kecilan. Bisa kita kasih setiap ada orang beli, kita kasih pertanyaan, kita kan kuesioner, dan sebagainya. Nah, dari situ riset juga bisa dijadikan untuk kita bikin rencana pemasaran, teman-teman. Oke, apa sih sebenarnya riset itu menjawab pertanyaan seperti apa sih? Nah, ini beberapa pertanyaan yang mungkin bisa ngebantu kita supaya ketika kita membuat suatu plan riset, kita tahu apa sih objektif yang harus dikeluarkan gitu ya. Nah, pertama, apakah produk itu sesuai dengan kebutuhan konsumen? Tadi misal kasusnya adalah tadi kaos kaki ya teman-teman. Nah, kaos kaki tadi kalau kita targetnya memang di pasar, ya otomatis produknya harus yang sesuai dengan potensi dari SES ya, social economic status dari orang-orang yang datang ke pasar. Makanya produknya yang nggak bisa terlalu mahal, nggak bisa premium, ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan target konsumen kita. Terus risetnya juga kita bisa tahu seberapa margin yang kita harapkan dari HPP dan harga jual. Nah, bukan berarti kita harus jual harga murah, gitu kan? Takutnya boncos ya, atau rugi, gitu kan? Nah, kita harus tahu dengan kita melakukan riset, kita bisa tahu terbaik itu di mana. Misalnya nih, saya kemarin kebetulan di anak usaha kita lagi bikin tas gitu ya, tas dan dompet. Nah, saya dengan tim ngumpulin beberapa vendor ya kan, ada yang dari Pasuruan, dari Jakarta, dari Bandung. Jadi dari situ kita lihat tuh sampel produk mereka, ya kan, lihat HPP mereka berapa, terus dari situ kita bisa riset harga jualnya. Nah, bukan harus murah, tapi kita harus tahu dari HPP dulu berapa, target dari internal kita berapa persen harapannya. Nah, kita bikin riset seandainya dengan kualitas ini, konsumen siap bayar berapa. Nah, itu sebenarnya kalau di riset, kita bisa bikin pertanyaannya itu 3 jenis gitu ya. Nanti ada jenis pertanyaannya itu maksimum pembayaran yang sanggup ataupun yang logis menurut konsumen. Terus pertanyaan kedua itu biasanya harga yang sesuai untuk produk tersebut. Dan harga ketiga, harga yang kalau misalnya kita taruh, mereka jadi ragu dengan kualitas. Nah, 3 fitur ini atau 3 pertanyaan ini yang biasanya disampaikan atau ditanyakan ke responden supaya kita tahu kita mau naruh harga itu di mana. Terus juga riset itu bisa juga menjawab media tadi seperti yang sebelum disampaikan. Kalau di Instagram fokusnya, kalau Facebook, misalnya Facebook tuh kalau di kita market ibu-ibu itu masih kuat di Facebook. Nah, terus yang keempat, produk yang sesuai dengan kondisi konsumen. Nah, ini maksudnya kondisi kita lihat, misalnya sekarang orang tadi hubungan yang nomor 2 juga gitu ya. Misalnya tadi kita bikin tas sama dompet. Sesuai dengan kondisi konsumen sekarang, misalnya sekarang banyak PHK, pengurangan gaji, pendapatan dan sebagainya. Jika kita taruh produknya premium, sementara target market khususnya misalnya di geografisnya adalah suburban, otomatis mungkin nggak sesuai gitu lah. Karena mungkin kalau ada orang-orang di suburban uangnya pas-pasan gitu kan, apalagi lagi banyak yang kena efek pandemi, nah kita taruh harga premium, maka kita harus tahu sesuai nggak dengan kondisi konsumen kita. Oke, ini kita sedikit data aja teman-teman yang saya dapat juga dari website Kemenkop dan BPS. Ternyata UMKM itu sangat banyak, gitu ya, sangat banyak, bahkan 64 juta atau 90% dari pelaku usaha. Nah, UMKM ini memang sering kita dengar juga dari mentor saya juga, dari Pak Bi, gitu ya. Nah, itu sebenarnya UMKM ini yang menopang bisnis di Indonesia gitu, karena saking banyaknya. Tapi sayangnya orang yang melek digital di UMKM ini masih sedikit gitu ya, masih sedikit.
dan itu baru 10,25 juta. Nah, makanya teman-teman sekarang ini khususnya ketika pandemi banyak orang yang masuk digital, kan Kemenkop juga meningkatkan penetrasi digital sehingga bahkan tercapailah kenaikan gitu ya. Ketika pandemi di awal-awal sampai sekarang itu 26% orang yang menggunakan e-commerce untuk transaksi. Nah, ini bisa dibilang suatu lampu hijau gitu ya untuk pemain di digital gitu kan. Dan juga untuk teman-teman yang UKM untuk masuk digital ini merupakan ya udah bukan momentum tapi udah harus gitu ya. Udah harus dan harus dimaksimalkan gitu. Ini kalau maaf teman-teman saya agak kurang enak badan. Nah, kenapa UKM itu perlu go digital? Nah, ini mungkin teman-teman sering lihat juga ya, di sini sebenarnya karena memang pengguna aktif media sosial. Tadi seperti video yang disampaikan oleh Exabyte ya, video company video tadi, 18 jam. Kalau bisa kita bilang 18 jam itu kita pasti berhubungan dengan internet. Bahkan bangun tidur, kalau orang yang muslim mungkin bukan baca doa dulu, dia lihat notifikasi WA dulu. Ini ada WA atau enggak nih, ya kan? Oh, ada yang masuk, balas dulu, gitu kan? Nah, 18 jam. Kalau pengguna aktif media sosial 170 juta. Sedangkan orang Indonesia mungkin 200-an juta ya, udah hampir 80%. Nah, tapi kalau berdasarkan riset internet, internet 8 jam, media sosial 3 jam. Tapi menurut saya menggunakan media sosial udah nggak 3 jam, sepertinya sama seperti yang video yang ditampilkan oleh teman-teman di Exabyte, mungkin 18 bisa jadi media sosial 18 jam, karena WA juga media sosial gitu kan. Jadi 18 jam itu make sense. Jadi setiap jam, setiap waktu kalau nggak tutup WA, buka YouTube. Tutup YouTube, kita buka Instagram buka Telegram, habis itu buka lagi WA. Nah, ini mungkin sekali. Makanya go digital itu sudah harus must ya. Nah, kalau kita ngelakuin market research, itu apa sih untungnya? Gitu ya. Yang pasti kita akan dapatkan informasi. Nah, jadi tadi yang saya contohkan, kita lagi bikin produk fashion gitu ya. Nah, dengan kita lakukan riset, ya riset ini yang pertama ya kita ambil riset vendor gitu kan. Terus kemarin riset sekunder, kita mau bikin ada satu bikin produk kayak Young Living gitu. Jadi kita riset dulu pemain essential oil siapa, harganya berapa, target marketnya berapa. Nah, dari situ dapat informasi, jadi kita nggak salah. Jangan kita tentukan harga dulu, ini dulu, padahal pemain kompetitor kita ternyata harganya nggak di situ gitu loh. Nah, itu maka kita perlunya riset. Terus kita juga bisa tahu perilaku pelanggan. Nah, perilaku ini tak kaitannya dengan habit nanti ya, dengan buyer persona. Jadi kita tahu, kita misalnya nih sekarang mau jual propolis, ketika sekarang lagi naik, apalagi ketika pandemi, semua yang herbal naik, ketika propolis. Nah, propolis ini meningkatkan daya tahan tubuh misalnya. Kita tahu target buyer persona kita, target konsumen kita tuh biasanya minum propolis kapan? Misalnya propolis minumnya pagi hari. Nah, dengan kita tahu perilakunya, kita sudah melakukan riset, ketika kita bikin konten marketing, kita sesuaikan dengan konten-konten yang berkaitan dengan pagi hari. Misalnya captionnya, bagaimana bangun tidur sehat dengan propolis, bagaimana aktivitas olahraga di pagi hari semakin kuat dengan propolis. Nah, ini dengan kita tahu perilaku kita yang menggunakan propolis, kita bisa sesuaikan bahasa marketing kita supaya lebih mengena gitu. Nah, terus yang ketiga, kita bisa dapatkan data gitu kan. Data, baik tadi datanya itu dari primer, kita nanti ada bahas primer dan juga sekunder, yang kita bisa susun untuk bikin strategi kita. Nah, terus kita bisa, tadi seperti yang disampaikan sebelumnya, kita bisa juga analisa efektivitas campaign kita, karena campaign-nya berapa yang datang, berapa impression misalnya, berapa yang ngeklik kalau digital, terus berapa konversi CTA-nya, call to action ke sales kalau di online gitu kan. Nah, ini yang bisa kita ukur dengan kita lakukan riset tadi. Nah, terus juga tanggapan terhadap produk kita. Nah, karena tanggapan ini bukan harus positif ya, teman-teman, bisa jadi negatif. Nah, ini sebenarnya pendapat negatif ini kalau yang disampaikan dengan secara benar, ini sebenarnya sangat bisa dibilang sangat mutiara untuk bisnis kita, karena mentor saya bilang itu kalau kita produk yang jelek gitu kan biasanya lebih
cepat disebarkan ke 100 orang, tapi kalau produk baik itu hanya 3 gitu kan. Nah, makanya kita perlu tahu nih tanggapan pasar kita supaya hal-hal jelek di produk atau layanan kita tidak tersebar cepat. Karena kalau yang udah yang buruk itu cepat viral ya. Kita gatel nih tangan kita nih pengen nge-forwardin ke teman-teman gitu kan. Tapi kalau yang bagus ya paling dia nyampeinnya ke orang tuanya, istrinya, teman-teman dekatnya udah. Nah, itu makanya kita perlu tahu tanggapan terhadap produk kita. Nah, ini tadi gimana sih kita ya sebagai UMKM atau sebagai brand gitu kan dapatkan informasi. Ada 2, ada primer, ada sekunder. Nah, primer ini kita bisa ngelamar kuesioner, nanti ada interview dan macam-macam gitu kan. Ini gunanya untuk data primer sesuai target market kita. Kita tahu sesuai dengan target market kita itu orangnya seperti apa gitu ya. Nah, yang kedua namanya sekunder. Sekunder itu kita ngambil data yang sudah dipublish. Nah, ini yang biasa kita ngambil data, kalau di saya biasanya ngambil data yang udah dirilis, misalnya perusahaan TBK, ataupun banyak di data-data di BPS dan kementerian. Nah, misalnya teman-teman berada di Jakarta, itu sebenarnya teman-teman bisa ngambil data atau meminta data gratis gitu ya di kantor BPS di Jakarta Pusat di lantai 3. Jadi teman-teman bisa minta data yang tidak confidential tapi cukup detail. Nah, itu biasanya gratis. Kecuali kalau ada yang detail biasanya bayarnya per kilobyte. Saya pernah ke sana. Nah, beberapa cara untuk kita dapatkan informasi yang primer tadi. Bisa interview, tadi kan kita interview yang konsumen kita misalnya. Atau observasi gitu kan. Observasi ya, kita melihat keadaan. Misalnya kita jualan di pasar. Nanti kita lihat, oh di pasar ini dia yang jualnya ini, harga segini. Kita lihat, oh jualan titiknya ini. Ya gitu. Misalnya kita mau bikin ATL, kita mau bikin banner, mau bikin videotron, nah kita lihat berapa orang berapa mobil yang lewat, berapa yang ini observasi. Terus FGD. Nah, FGD ini biasanya kalau produk baru. Saya beberapa kali dulu waktu di agency riset melakukan FGD. Nah, ini biasanya FGD ini untuk melaunching produk yang masih baru yang belum dikenal sama sekali oleh pasar. Nah, ini gunanya untuk meng-create fitur-fitur dari produk yang mau kita launching gitu. Terus kuesioner biasa ya teman-teman, kuesioner kita ngesebar bisa Google Form dan sebagainya dan survei. Nah, kalau secondary ini banyak, ini sebenarnya hanya list saja. Bisa lihat dari studi itu kan. Kalau di studi ini sebenarnya teman-teman bisa lihat beberapa jurnal juga sebenarnya sangat berkaitan untuk bisnis. Misalnya di doaj.org. Terus buku-buku, kalau saya tuh suka baca buku HBR gitu ya. Rilis HBR, Harvard Business Review. Itu kalau di LinkedIn saya juga follow. Banyak informasi-informasi yang cukup berguna untuk bisnis, insight-insightnya. Kalau di Indonesia mungkin kayak Marketeers gitu ya, majalah dari Marketers dari Marketplace. Terus kita baca data terbitan pemerintah, terus juga dokumentasi dan majalah. Nah, gimana kita ngumpulin datanya? Nah, ini ada 2 nih, kuantitatif dan kualitatif. Intinya kuantitatif itu semuanya berkaitan dengan angka-angka lah, gitu kan. Kita tahu harganya, jumlah kuesioner jumlah orang yang ini berapa, ini kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu kayak tadi FGD gitu kan, kita observasi. Nah, ini biasanya berupa opini, kita alasan gimana. Jadi lebih kepada bukan sesuatu yang bisa dinilai dengan skala semua, tapi lebih kepada kayak masukan gitu kan, tadi opini. Terus bisa juga mendeskripsikan suatu, misalnya kalau kita FGD kita melakukan blind test gitu kan, blind test itu kita tutup matanya gitu kan, kita suruh rasain dan suruh pegang apa yang dia rasakan supaya dia fair, supaya dia tidak berpihak. Makanya itu yang namanya bisa mendeskripsikan dari sudut kacamata orang awam gitu. Nah, di sini perjalanan market research itu yang dijelaskan di sini adalah gimana dulunya orang tidak terbiasa online gitu ya. Orang lebih senang face to face. Dulu waktu saya di riset, justru face to face ini yang paling senang orang, karena kalau di telepon atau online males. Kenapa? Karena face to face biasanya dapat, kalau yang responden dapat benefit atau dapat bayarannya lebih tinggi gitu ya. Karena apalagi FGD
FG itu bisa sampai 2, 3 gitu kan, 3 juta sekali ini. Nah, tapi ternyata setelah itu orang mulai senang dengan telepon gitu kan. Nah, sampai sehingga akhirnya sekarang lebih ya mau nggak mau, dan mungkin beberapa orang masih prefer untuk mengurangi mobilitas ya, sehingga sekarang lebih senang dengan online market research. Nah, online di sini tidak hanya berdasarkan klik-klik ataupun yang kita ini, bisa jadi kita secara tidak langsung kita sudah berkontribusi terhadap risetnya mereka secara online, yaitu misalnya kita sign up di suatu event gitu kan, otomatis itu adalah risetnya mereka karena data-data kita mereka dapatkan gitu ya. Oke, kenapa sih orang akhirnya sekarang akhirnya mau nggak mau online market research? Otomatis alasan pertama adalah COVID ini gitu ya, pandemi. Pandemi ini memang menyebabkan semua orang harus, ya udah kita harus jalan, riset tetap harus jalan. Bahkan kemarin ada teman saya yang dulu di salah satu agensi riset yang besar udah pindah dan kontak lagi. Dia sampai sekarang sampai dia brand besar nih market researchnya. Sampai dia saat ini menunjukkan produk yang khusus untuk UMKM untuk riset. Saking kan apa ya? Karena mungkin kalau brand besar ya ada, ya mungkin terdampak pasti, dan juga dianya apa namanya, mereka mungkin sudah mulai mengurangi budget riset, sehingga perusahaan-perusahaan riset ini harus mencari pasar baru gitu ya. Makanya mereka buat produk khusus untuk UMKM. Dan di saat yang sama produk development harus jalan. Nah, khususnya brand-brand besar, kalau nggak riset nggak ada bisa development. Gimana dia mau bikin development kalau dia nggak ada data gitu kan? Nah, sehingga terjadilah akselerasi yang cepat untuk online market research. Nah, apa sih sebenarnya manfaat online market research saat ini? Nah, ini sudah terlihat responden lebih banyak dan lebih luas, pasti gitu kan. Tapi jadi catatan, ada beberapa jurnal yang saya baca, kalau kita melakukan research secara online itu responden harus banyak. Misalnya yang biasanya itu 100 orang, dia harus dikali 3, jadi 300. Nah, misalnya melakukan suatu daerah itu perlu 120, ya berarti harus dikali 3. Kenapa kali 3? Karena kalau online itu kecenderungannya orang tidak serius gitu kan, terus mungkin dia jika dia tidak paham, dia tidak bisa bertanya gitu. Otomatis dia asal jawab, makanya adanya jawaban-jawaban yang tidak reliable atau tidak valid, makanya harus perbanyak. Tapi untung yang lain adalah menghemat waktu, itu pasti. Karena dulu kalau misalnya market research offline gitu ya, saya bahkan sampai harus ke luar kota, terus ketemu langsung gitu kan. Ya keluar kota 1 hari mungkin kalau face to face interview cuman paling 2 di 3 di daerah ya kan. Nah, belum lagi naik pesawat ya, belum lagi ininya. Nah, ini cukup makan waktu, tapi sekarang menghemat waktu gitu kan karena online. Pasti yang selanjutnya rangkaiannya adalah memangkas biaya, pasti. Nah, tapi juga yang paling terasa manfaatnya adalah data yang diterima lebih mudah. Nah, ini yang sebenarnya banyak di teman-teman di online, khususnya di ads gitu ya. Data-data yang kalau kita dapat di online ini bisa lebih kita maksimalkan, baik itu dari segi maksimalisasi retargeting. Kalau di ads itu data yang kita dapatkan bisa di retargeting ads. Maksudnya, kita sudah dapat ini, terus apa namanya, orang itu akan terpapar ya kan, dengan iklan yang sama. Mungkin teman-teman sering tuh, ya kan, mungkin lihat tentang apa, muncul lagi tuh di ads, di story-nya lah, di Facebook-nya lah muncul. Nah, itu makanya kenapa bisa muncul, karena bisa di retargeting. Kenapa bisa di retargeting? Karena sudah terdokumentasikan lebih baik. Karena semuanya based online, bahasanya tinggal input doang sekali terus langsung dapat gitu ya. Terus terus meminimalisir kesalahan. Nah, maksud kesalahan di sini adalah dari sudut pandang orang yang melakukan riset. Nah, biasanya kalau dulu offline, si interviewer gitu kan yang nanya bisa jadi salah centrong, salah tulis gitu kan, salah apa, tandain. Nah, kalau kita pakai online kan kesalahannya akan terminimalisir karena itu sudah sistematis gitu kan. Dan pasti kita bisa pantau secara real time. Kalau kita riset offline, di-input dulu datanya teman-teman, pakai kuesioner. 1 hari itu paling keras 450 kuesioner kertas. 50 masuk. Kalau sekarang mungkin 60 itu mungkin dalam 1 jam kali ya. Bisa masuk responden 60, kita langsung bisa lihat bagaimana perubahan-perubahan
data dari respon yang masuk secara real time. Nah, ini beberapa platform online untuk kuesioner ya khususnya ya. Saya sudah pernah pakai semuanya. Ada SurveyMonkey ya, tapi SurveyMonkey kalau di offline agak kurang bagus. Typeform bagus untuk yang gratis, tapi memang logiknya sedikit. Google Form yang paling banyak dipakai, cuma kelemahannya dia ada batas ininya ya, batas kolom. Maksudnya gini, dia tidak ada batas responden, tapi batas pertanyaannya ada gitu loh. Sehingga kalau pertanyaan kita banyak, otomatis respondennya nggak bisa banyak. Jadi dia kayak dihitungnya itu dia berdasarkan sales-nya gitu loh. Typeform tuh bagusnya tuh tampilannya enak gitu ya, enak. Terus ada Zoho, Alzheimer, Survey Planet. Nah, sebenarnya ada lagi yang belum saya sempat masukin di sini, Survey Gizmo. Nah, Survey Gizmo ini waktu itu yang saya pakai di perusahaan sebelumnya di Ijo-Ijo, di Grab, itu saya pakai Survey Gizmo itu paling nyaman. Tapi di situ dia sangat bagus logiknya untuk yang perusahaan brand yang misalnya mau subscribe di survei kuesioner. Survei Gizmo itu dia bagus di logic dan dia bisa input audio dengan dia bisa input video dan gambar dengan mudah, dan ketika tampilan di HP pun bagus gitu loh, nggak yang rusak gitu. Tapi untuk yang gratis saya mungkin rekomendasikan kalau nggak Google Form, Typeform. Oke, next di sini ada beberapa tools gitu ya, yang bisa dimaksimalkan oleh teman-teman, khususnya untuk yang ya iseng-iseng gitu kan, lihat kompetitor gitu kan, secondary research namanya pertama sintesia. Nah ini untuk menganalisa data secara real time, analisa kompetitor, bisa yang bikin campaign ya kan. Nah ini bisa dicoba juga teman-teman. Terus Think with Google, nah ini sebenarnya untuk ide ya. Biasanya nih ide untuk teman-teman konten, kan desain, juga untuk bikin ide untuk ya campaign dari tim marketing gitu kan. Kita pengen tahu perilaku konsumen itu gimana sih sekarang, apa sih yang jadi isu di kalangan konsumen kita gitu kan, trennya apa, aktivitasnya apa. Nah ini bisa dicoba Think with Google. Terus ini Google Alerts. Ini tapi apa yang orang katakan tentang perusahaan produk kita. Jadi kalau kita tulis Bara Imaji, apa sih tentang apa sih orang ngomongin apa? Exabytes, apa sih orang exabytes? Apa sih yang orang bicarakan tentang exabytes di Google? Nah ini bisa juga untuk merefleksikan gitu ya, bahasanya untuk merefleksi diri kita sejauh mana bahasanya gini. Kita kan bikin campaign, bikin marketing. Nah itu kan kita berharap mereka nangkep apa sih yang kita sampaikan. Tapi dari sudut pandang konsumen, nangkep pesan itu nyambung nggak sih? Ya kan? Pesan yang kita sampaikan, istilahnya branding, apakah sampai ke benak konsumen atau enggak. Makanya kita gunakan alert, apakah pesan-pesan yang kita maksud itu sampai yang dipahami nggak oleh mereka. Nah ini bisa juga kita gunakan untuk riset kita. Terus buyer persona. Nah ini tadi sudah saya singgung di awal. Kita perlu juga bikin buyer persona. Maksudnya kita bikin kayak apa ya, kayak seorang yang secara ilusi kita bikin kayak gambaran idealnya konsumen kita ini seperti apa sih. Misalnya laki-laki umurnya segini, hobinya ini. Nah ini gimana? Ini intinya kita bikin apa ya, kayak pengandaian maunya konsumen kita seperti apa. Sehingga ketika kita sudah tahu persona buyer kita seperti apa, kita bisa dengan mudah menentukan targetnya di mana. Oh, kalau orang yang, karena kita sudah tentukan persona yang laki-laki misalnya umur 30 atau perempuan umur 25, senang kosmetik, misalnya kalau laki-laki senang main sepeda, oh berarti kalau orang sepeda itu sukanya seperti ini nih. Ini. Kalau yang kosmetik kayaknya dia biasanya ini. Nah, dengan kita sudah tentukan tadi, kita jadi tahu kita cara ngomong ke mereka gimana. Nah, itu maksudnya salah satu fungsi dari buyer persona. Ini juga Google Trend, ini mungkin teman-teman sudah sering gunakan juga ya Google Trends. Misalnya website kita berapa kali muncul, itu kan minatnya gimana, bisa juga di setting ini sesuai wilayah, dengan misalnya kok Jakarta ataupun Medan, tadi ada orang Medan, ada Depok, Balikpapan. Nah ini bisa. Nah, indikator keberhasilan online riset,
Yang pasti pertama tuh respon ya. Karena tadi isunya kalau online suka responnya kurang bagus. Nah, jadi responnya paling utama. Terus manfaat nggak? Jadi jangan hanya bikin riset doang ataupun hanya bikin blast clickbait gitu kan, dapetin data tapi sebenarnya nggak berguna untuk strategi kita gitu. Nah, terus yang ketiga baru completion rate. Maksudnya ada orang yang ngerespon tapi biasanya kalau online kecenderungannya ke distract. Maksudnya gini, dia ngerjain, nah kan, dia buka dan kebetulan riset kita kepanjangan misalnya. Mungkin 3 halaman, 4 halaman ataupun 20 pertanyaan sehingga ada kemungkinan ke distract. Bisa jadi si responden kita lagi ngerjain, mungkin istrinya manggil atau anaknya nangis atau bosnya ngajak meeting, otomatis nggak selesai dan dia lupa melanjutkan. Nah, jadinya lah completion rate-nya rendah. Nah, makanya kita usahakan kalau kita ingin bikin online research itu harus yang sederhana, simple dan nggak panjang. Bahasa juga simple, hanya 4-5 kalimat disederhanakan per pertanyaan dikali misalnya 20 pertanyaan. Jadi tidak terlalu panjang. Nah, apa sih tantangannya? Oke. Tantangan riset ini kompleks dari segi online atau offline, misalnya masih offline ya. Pasti yang pertama biaya, karena kan kalau kita ngomongin UMKM, ya ngapain saya ngomongin riset gitu ya, saya mau mutar model aja susah. Nah, itu kan biasanya sering juga saya dengan tim temui masalahnya. Jadi saya ada duit 10 juta, yang mending saya putar 99 jutanya untuk ini gitu loh. Ngapain saya untuk riset gitu. Nah, sebenarnya ini yang perlu dirubah sedikit pandangannya. Karena untuk riset tidak harus berbiaya mahal gitu ya. Bisa jadi tetap tadi riset yang gratisan dengan fitur-fitur yang tadi saya sebutkan, bisa juga tambahannya ya kayak beli data yang murah gitu, beli data yang dipublish ataupun ya bayar misalnya micro influencer paling 100.000 misalnya untuk nge-review. Bahasanya kan riset itu tidak hanya riset yang ini, tapi kayak dapat review jujur misalnya. Lalu dari teman dengan misalnya yang jualan di e-commerce, bisa jadi dia mau meningkatin supaya jadi star seller, dia harus banyakin testimoni, bisa jadi dia. Itu termasuk caranya gitu ya. Terus tantangannya apa? Kita nggak bisa tentuin tujuannya apa sih dalam riset. Jadi sekedar kita bikin riset, tapi kita nggak tahu tujuan risetnya apa. Apakah untuk dapetin insight tentang produk, apakah tentang harga, tentang campaign, atau tentang apa? Nah, ini yang sering miss di teman-teman. Terus kadang kita juga asumsi sendiri hasil riset. Nah, ini juga sering. Jadi ini ternyata dia nggak suka warna hitam ya hasil riset. Ya udahlah, jangan semua warna hitam gitu. Padahal kalau kita telah lebih dalam, bukan yang nggak suka warna hitam, tapi dia bilang mungkin warna hitam dia nggak cocok kalau malam misalnya. Mungkin responden sebenarnya ngomongnya itu gitu ya. Misalnya ada baju tadi ya, misalnya baju nggak suka hitam, dia nggak lihat analisa lebih dalam. Ternyata dia hanya lihat warna hitam doang. Padahal maksudnya konsumen adalah dia tidak suka warna hitam karena khususnya pas di waktu malam. Ya udah, kita kalau memang dia nggak suka waktu malam, kita mainkan campaign itu baju hitam di siang hari misalnya. Ini kalau dengan siang lebih terang dan sebagainya. Artinya jangan asumsikan sendiri, kita harus lebih dalam. Waktu, waktu ini sebenarnya nggak jauh juga dengan duit. Waktu adalah uang, gitu kan. Jadi waktu ya waktu juga memang takes time, gitu kan. Bahkan yang nggak pun primer, secondary lebih takes time. Kita harus lihat Google Trend, alert, pasti perlu waktu. Tapi ya itulah tergantung niat kita ya, kita mau nggak. Terus kita hanya fokus pada responden yang terdekat. Nah, ini juga nih sering teman-teman karena takut tadi waktu dan duit atau uangnya kurang, akhirnya dia tanya ke istrinya, tanya ke temannya, tanya ke karyawannya, misalnya tanya bosnya, sebagainya, tetangganya, sehingga respondennya jadi bias. Ya, karena mereka jawabnya, enak nih atau apa ya, karena segan kan, apalagi dia kebetulan dia orang disegani preman pula misalnya kan, di daerahnya gitu kan, atau dia bos yang galak, nanya ya otomatis, ya bagus Pak, bagus Bu, gitu kan. Nah, padahal nggak bagus. Nah, ini yang makanya gunanya riset itu harus di luar dari orang terdekat. Terus tidak punya sumber data. Nah, sebenarnya sumber data tadi banyak, tadi saya sebutkan, bisa di secondary, tadi Google Alert, Trend, sebenarnya itu sumber-sumber data.
Dan kita juga kalau riset jangan hanya fokus pada angka dan grafik, tapi lihat tren, lihat masukan mereka yang bersifat analisa dari konsumen kan, dan analisa misalnya tadi mengenai warna hitam. Ternyata bukan warna hitamnya, kalau kita ngomongin grafiknya tidak suka warna hitam tinggi, ya memang tinggi. Tapi ketika lihat alasannya ternyata tidak suka warna hitam ketika malam hari, otomatis ternyata bisa kita masukkan di barang untuk yang siang misalnya, campaign atau copywritingnya. Makanya kita jangan hanya fokus di angka dan grafik. Tipsnya apa? Nah, kan, tips supaya bisa lakukan riset. Nah, kita harus analisa hasil riset, ya kan? Artinya tadi udah ada hasil tadi ini, kita analisa yang baik. Terus kita harus segmen fokus. Jadi misalnya segmen fokusnya itu kalau kita di Bara Imaji itu fokusnya itu memang di Muslim Brand Ambassador dengan Influencer Management. Kita menyasar market Muslim. Jadi fokus. Oh, kita fokus, kita tahu, oh kita mau risetnya di mana aja sehingga biaya nggak bengkak. Terus pertanyaannya, nah ini bisa banyak brainstorming dengan teman-teman. Apa sih pertanyaan yang cocok? Terus pelajari kompetitor. Terus kita identifikasi buyer persona. Nah ini juga penting nih. Buyer persona ini penting kenapa? Karena dengan kita tahu buyer persona tadi saya sampaikan, kita tahu konsumen ideal kita itu seperti apa. Jadi kita tahu, oh ini orang seperti ini seperti ini gitu. Oke. Sekilas ya Bara Imaji teman-teman. Nah tadi kalau udah jelas tentang riset sudah selesai. Jadi Bara Imaji ini adalah digital agency ya, yang spesialisasi kita di brand ambassador dengan KOL management dan juga endorse. Jadi kita fokus bantuin teman-teman UKM juga dan teman-teman brand yang cari artis, influencer untuk ambassador atau KOL management. Sebenarnya di sisi lain kita juga ada layanan lain, ada identity, ada bikin video dan foto, ada ads, media placement gitu. Nah kita sih kan kantornya sekarang di Bumi Harum Manis, Lebak Bulus. Oke. Sekian dulu dari saya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di siang hari ini. Dari Mbak ini. Baik. Terima kasih ya Mas Ihsan untuk presentasinya yang sangat detail dan bermanfaat untuk kita semua tentunya. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Mungkin saya akan membantu membacakan pertanyaan yang masuk nih Mas. Ada dari pertanyaan dari nih dari Mas atau Mbak nih Dika Ricardo. Apa tips untuk melakukan testing kategori target market yang sudah kita tentukan, khususnya testing target market di sosial media seperti Instagram? Ini sebentar. Oke, saya agak bingung nih, testing kategori market ini sudah kita tentukan. Oke, saya sedang baca. Khususnya testing target market sosial media. Oke, kalau kategori market di sosial media Instagram ya. Ya. Nah, kita kalau di Bara Imaji, kalau misalnya kita pengen tentukan target marketnya, kita lihat dulu kompetitor gitu ya. Nah, kompetitor itu audiensnya itu di mana? Misalnya waktu itu saya handle brand kurma dengan kurma yang besar, banyak di Indomaret, Alfamart. Nah, jadi kita lihat kategori target market ini nih seperti apa nih, gitu kan? Ternyata kompetitor ini ngomongin kompetitornya ini audiensnya seperti ini, kita bisa lihat gitu kan, postingan ini gimana ngarahnya. Terus dari itu kita coba ATM aja gitu kan. Kalau saya kemarin ATM, terus dari situ saya dengan tim bikin propose gitu kan. Nah kita mau bikin misalnya di umur 20-30. Terus dari situ kita juga lihat di insight dari dari
yang sudah dari akun yang kita bikin gitu loh, dari akun yang kita bikin. Nah, jadi dari situ kan kita lihat followernya banyak orang di umur berapa, apakah sesuai dengan yang kita analisa dari kompetitor, ya kan? Apakah sesuai dengan yang sudah follow kita. Nah, dari situ kan kita bisa trial and error gitu ya, A/B test, trial and error terus sehingga bisa sesuai. Karena kalau misalnya tips pastinya testing kategori market di sosial media berubah terus ya ininya ya trennya berubah terus. Jadi kalau kita sih selama ini kalau di Instagram memang seperti itu. Jadi kita lihat dulu kompetitor, lihat ke target mereka seperti apa, terus kita bisa mirroring gitu loh, mirroring. Gitu kali Mbak. Mungkin kalau belum jawab bisa di ini ya. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Ihsan. Ada lagi nih Mas dari Mbak Angelina Silvana. Katanya, halo Mas Ihsan, mau bertanya untuk KPI khususnya CTR, apakah ada benchmarknya dan di berapa persen bahwa campaign or ads kita berhasil? Oke, kalau KPI CTR ya, click to rate ini benchmark berapa persen campaign ads kita berhasil, ini saya sih pernah kemarin diskusi itu kalau ads yang digunakan Facebook Ads ya, bukan Google Ads. Nah, itu di 2% sih udah oke gitu ya, 2%. Tapi ini tergantung dari brandnya juga gitu ya. Nah, karena balik lagi tergantung brand dan budget. Karena saya kalau ditanya benchmarknya pastinya berapa, kalau kemarin saya diskusi dengan teman saya dan kita ada partner kita di Bandung, itu dia 2% ya, karena itu waktu itu brand ambassador ya, dari follower brand ambassador yang diarahkan menggunakan iklan dari internal akun dia, itu lari ke iklan kita. Nah, itu 2% udah bagus gitu loh. Karena kalau dia followernya 10 juta, ya kan istilahnya 2% aja berapa dapat gitu kan. Tapi nggak tahu kalau misalnya dia dari sudut pandang brand yang ini, terus apalagi kalau misalnya, karena kalau kemarin campaign kita adalah sign up gitu ya, sign up itu kan otomatis mendata. Tapi kalau dia cuma impression, otomatis bisa lebih tinggi benchmarknya. Ini kan dia sign up, otomatis ada effort dia untuk melakukan sesuatu gitu kan. Nah, itu kemarin 2% udah oke gitu loh. Baik, makasih Mas. Satu pertanyaan lagi nih Mas. Dari Mas Rohmi Handayani, ini Mas atau Mbak dari Cilacap yang nyebutin, izin bertanya, kalau ingin agar UMKM go global, apakah harus mendaftarkan izin usaha terlebih dahulu? Apakah pemasaran go global UMKM bisa terjangkau untuk daerah terpencil, Mas? Kalau itu saya rasa saya bukan ranah yang bisa menjawab secara pasti, karena ini ngomongin go global ya. Banyak faktor yang menentukan gitu ya Mbak ya. Cuman yang pasti harus daftarkan dulu kali ya di Haki gitu ya. Karena kebanyakan UMKM nih suka lupa dia daftarkan logo brand dia tuh di Haki. Ketika dia udah terkenal, terus dia siap-siap dia mau misalnya ekspor. Karena kan banyak potensi yang menawarkan, oh ya bisa ekspor gitu kan, barang UKM. Nah, dia sendiri belum Haki. Nah, ketika produknya di-copy, ditiru, dia nggak ada Haki, terus dia marah-marah. Nah, mungkin tahapan pertama dia harus jangan lupa di Haki dulu. Kalau misalnya go global, saya rasa dengan kondisi saat ini yang serba digital, semuanya bisa gitu ya. Semuanya bisa go global gitu ya. Karena kayak saya aja, bukan karena saya dari lama di Malaysia, cuman kayak beberapa yang nanya di Baraimaji juga ada orang Malaysia, saya nggak tahu kenapa muncul sampai di sana gitu. Ya mungkin ads-nya atau gimananya. Artinya kalau ngomongin go global semua bisa, tapi mungkin sebelumnya tadi ketika kita ngomongin pasar global, kita nggak tahu mana teman mana lawan gitu ya. Yang mana yang jahat, mana yang baik. Bisa jadi dia manggil kita ataupun nanya kita untuk melihat produk kita terus ditiru.
nah sebagainya. Nah ini yang kita harus ini, bahkan walaupun kita perusahaan jasa, kita harus daftarkan juga logonya, terus jenis usaha kita apa, apalagi produk daftarkan. Nah ini jaga-jaga. Kalau kita nanti segera go global, teman-teman yang sudah siap go global atau go nasional, nggak di copy, ya kan? Nah, ini juga menurut saya yang perlu diingat di pertama sekali gitu. Baik, makasih Mas Ihsan. Satu lagi kali ya Mas ya. Boleh. Soalnya nih teman-teman lumayan banyak yang antusias nih. Satu lagi boleh ada dari Mas Abdullah Emir. Selamat sore Mas Ihsan, saya Abdullah Emir. Saya ingin bertanya, bagaimana cara sebuah UMKM mengevaluasi metode market research-nya? Terima kasih sebelumnya. Mengevaluasi? Ya, mengevaluasi metode market research. Oke, mengevaluasi metode. Kalau mengevaluasi metode itu lihat dulu skala bisnisnya. Kalau menurut saya, maksudnya pertama kita harus berani coba, kita kan A/B test. Kita A/B test, coba trial and error. Nah kalau misalnya metodenya ini seperti ini bagaimana gitu kan? Kalau di kita biasanya kita coba dulu lempar Google Form gitu kan, Google Form yang paling sederhana. Kita lemparkan Google Form, kita tanya, oh ini gimana? Ternyata metodenya nggak sesuai misalnya dari segi ini. Nah, kita kawinkan dengan data di secondary kita, data yang kita dapatkan dari internet dan sebagainya. Nah, metode ini kalau untuk menganalisanya kita harus lihat ininya. Yang pertama, apakah metode itu menjawab tujuan objektif kita, tujuan riset kita atau enggak gitu kan. Terus yang kedua, apakah yang tujuan yang sudah terjawab tadi bisa diaplikasikan atau enggak gitu. Karena terjawab secara tujuan riset tapi tidak bisa diaplikasikan karena mungkin jawaban-jawaban risetnya terlalu advance ataupun terlalu teoritik gitu kan. Nah, yang ketiga, gimana metode riset yang kita lakukan tadi itu tuh sesuai dengan, kalau memakai budget berarti sesuai dengan budget kita. Jadi yang penting bisa continue gitu kan. Jangan sampai misalnya kita budgetnya pas-pasan, kita hire orang, metodenya menggunakan agencies yang FGD biaya mahal. Nah, kita nggak sesuai karena padahal kita pengennya continue, misalnya setiap 3 bulan sekali. Nah, otomatis metode menggunakan agensi yang menggunakan FGD, focus group discussion, nggak sesuai, otomatis kita cari yang lain. Nah, makanya kita harus tentukan dulu tujuan risetnya sesuai apa enggak, terus tujuan riset tadi bisa diterjemahkan atau enggak, yang ketiga sesuai dengan budget, ya kan? Nah, yang keempat ini konsumen kita, ya kan, konsumen kita atau si target audience kita ini ada nggak di situ gitu loh. Metodenya nih kan, ada nggak konsumen kita di situ? Contoh kita misalnya nih, kita bikin riset, ya kan, bikin riset di Instagram, ya kan, kita bikin promosi yang ads to sign up, riset di Instagram. Ternyata konsumen kita, audiensnya itu penggunanya banyak di Facebook. Nah, pengalaman saya biasa Facebook itu biasa ibu-ibu, dengan kayak di yang di daerah, Facebook masih kuat juga. Nah, gimana kita mau benar? Oh, kita bikinnya di Instagram, otomatis di metode kita salah nih kalau kita memilih Instagram tadi. Karena metode yang cocok itu adalah di di Facebook, mungkin dengan polling gitu lah. Nanti Facebook kok di polling. Nah, jadi empat hal tadi ya, mungkin menurut saya ya, mungkin kalau salah teman-teman bisa tambahin gitu ya. Jadi pertama tujuannya sesuai apa enggak, terus tujuan tadi bisa diterjemahkan nggak? Jadi bukan hanya tujuan risetnya, tapi bisa diaplikasikan nggak gitu. Terus yang ketiga, budgetnya gimana, dan market kita, target market kita ada nggak di situ. Jadi bisa jadi kalau kita Google Form bisa jadi nggak sesuai karena yang mau kita ini adalah ibu-ibu di pasar misalnya, yang jualannya di daerah, di pedalaman, ya kan, kebetulan produk kita misalnya produk kredit lunak untuk orang di daerah, kita kasih Google Form ya nggak bisa lah. Nah, kita harus datengin langsung, kalau perlu datengin jelaskan pakai bahasa daerahnya. Nah, itu namanya metode, berarti nggak sesuai kalau pakai
ads gitu. Walaupun pakai HP pun nggak sesuai. Kalau mereka pakai HP cuma tahu nelpon SMS, ya kita harus datengin gitu kan. Nah, kita harus tahu juga target audiens kita ini berada di mana gitu. Itu mungkin Mbak Feliza. Ya, baik Mas Ihsan, terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih atas presentasinya yang sangat bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join webinar hari ini. Dan untuk teman-teman di YouTube, jangan lupa subscribe untuk channel Exabyte dan nyalakan loncengnya. Dan untuk teman-teman di Facebook juga jangan lupa enable notification agar dapat mengetahui update-update terbaru dari Exabyte untuk acara webinar selanjutnya. Oke. Oke, ya terima kasih ya Mas Ihsan. Terima kasih teman-teman. Mungkin kita akhiri webinar kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa, sama-sama. Terima kasih, Mas. Ketika kamu bangun, kamu mengecek. Ketika kamu makan, kamu melihat. Ketika kamu berjalan, kamu menjelajah. Ketika kamu berlari, kamu mendengar. Tahukah kamu berapa jam yang biasa seseorang habiskan online setiap harinya? 18 jam kecuali tidur. Jadi, mengapa kamu tidak memaksimalkan bisnis online-mu? Exabytes membuat kehadiran bisnis online-mu menjadi mudah. Exabytes. Every brand begins with a website. Ketika kamu bangun, kamu mengecek. Ketika kamu makan, kamu melihat. Ketika kamu berjalan, kamu menjelajah. Ketika kamu berlari, kamu mendengar. Tahukah kamu berapa jam yang biasa seseorang habiskan online setiap harinya? 18 jam kecuali tidur. Jadi, mengapa kamu tidak memaksimalkan bisnis online-mu? Exabytes membuat kehadiran bisnis online-mu menjadi mudah. Exabytes. Every brand begins with a website. Ketika kamu bangun, kamu mengecek. Ketika kamu makan, kamu melihat. Ketika kamu berjalan, kamu menjelajah. Ketika kamu berlari, kamu mendengar. Tahukah kamu berapa jam yang biasa seseorang habiskan online setiap harinya? 18 jam kecuali tidur. Jadi, mengapa kamu tidak memaksimalkan bisnis online-mu? Exabytes membuat kehadiran bisnis online-mu menjadi mudah. Exabytes. Every brand begins with a website. Ketika kamu bangun, kamu mengecek. Ketika kamu makan, kamu melihat. Ketika kamu berjalan, kamu menjelajah. Ketika kamu berlari, kamu mendengar. Tahukah kamu berapa jam yang biasa seseorang habiskan online setiap harinya? 18 jam kecuali tidur. Jadi, mengapa kamu tidak memaksimalkan bisnis online-mu? Exabytes membuat kehadiran bisnis online-mu menjadi mudah. Exabytes. Every brand begins with a website. Ketika kamu bangun, kamu mengecek. Ketika kamu makan, kamu melihat. Ketika kamu berjalan, kamu menjelajah. Ketika kamu berlari, kamu mendengar.
Tahukah kamu berapa jam yang biasa seseorang habiskan online setiap harinya? 18 jam kecuali tidur. Jadi, mengapa kamu tidak memaksimalkan bisnis online-mu? Exabytes membuat kehadiran bisnis online-mu menjadi mudah. Exabytes. Every brand begins with a website.